Selamat pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Pak Ruter. Apa kabarnya sekarang? Baik, berada dalam suasana segar, bugar, walaupun agak sedikit flu. Oh iya. Oke, ini lagi sibuk apa ini Pak Saiful? Saya sibuk sekarang ini lagi memikirkan tentang rutinitas harian sekolah, menyiapkan untuk sekolah penggerak, juga urusan keluarga. Seperti itu Pak. Oh, urusan keluarga juga sibukan ya. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan coaching, Pak Saiful. Ya. Nah, coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah yang terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Saiful siap? Siap, Bu, siap. Baik. Nah, selama sesi coaching ini sekitar 15 menit, saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Saiful serta bertanya. Saya akan berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Saiful. Apakah Pak Saiful berkenan? Oh, sangat berkenan sekali, Bu. Ya. Baik. Ya. Baik, Pak Saiful. Di akhir sesi coaching ini, apakah hal spesifik yang ingin didapatkan? Saya ingin mendapatkan nantinya bagaimana saya bisa mengatur waktu yang lebih efektif, karena memang banyak kesibukan yang serba mendesak saat sekarang ini, Pak. Oh, baik. Oh, lagi ada yang dikerjakan secara mendesak. Apa pekerjaan atau kegiatan yang sangat mendesak itu, Pak Saiful? Yang pertama tentu menyiapkan guru-guru jadi sekolah penggerak, lengkap dengan dokumen-dokumennya. Kemudian yang sangat penting sekarang ini, karena saya memang harus ada urusan keluarga besok di halaman, ya musyawarah keluarga. Oh, ada kegiatan lain yaitu musyawarah keluarga ya? Ya. Baik, mengenai kegiatan tadi di sekolah, mengenai menyiapkan data, apakah itu realistis, Pak Saiful? Sangat realistis sekali. Ya, realistis ya. Baik. Nah, apakah Pak Saiful memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapainya itu? Kemampuan dan kemauannya itu saya memiliki. Karena memang di tengah-tengah kesibukan, orang kepala sekolah itu tentu lebih bisa mengatur waktu dengan baik. Nanti barangkali sulit itu apabila waktu itu berdempetan, saling bertumbuh satu sama lainnya. Itu memang perlu kemahiran di dalam manajemen waktu. Oh, baik. Nah, apakah ini sesuatu yang penting bagi Pak Saiful? Sangat penting, karena waktu bagi seorang kepala sekolah atau sebagai manusia itu sangat penting sekali. Karena kita dengan waktu itu kan bergandengan. Tidak bisa dipisahkan antar kita dengan waktu itu sendiri. Iya. Terus mengapa ini penting sekali buat Pak Saiful? Penting Pak, karena memang kita bekerja tanpa ada manajemen waktu itu, nanti pekerjaan itu tidak ada standarnya, tidak ada ukurannya. Baik. Untuk bekerja itu memang waktu adalah merupakan salah satu standar seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu, apakah tujuan ini dapat dicapai di sesi coaching yang singkat ini? Semoga demikian, dengan bantuan Ruker nantinya bagaimana menggiring saya agar bisa menemukan langkah-langkah yang pas untuk memanajemen waktu. Seperti itu, Bu. Baik. Nah, apa situasi yang Pak Saiful lihat saat ini?
situasi yang saya lihat sekarang ini memang waktu itu apa ya, bagi saya sesuatu yang unik. Kenapa unik? Dia berjalan terus, sementara aktivitas kita itu banyak. Nah, sementara waktu itu kan tidak ada duanya. Waktu itu ada duanya. Sementara pekerjaan sangat apa ya, sangat banyak, sangat menumpuk. Bagaimana kita bisa memposisikan pekerjaan di waktu yang tersedia itu? Oh, baik, baik. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu Pak Saiful? Menurut Pak Saiful? Penyebabnya menurut saya itu pembagian job. Oh, pembagian job. Pembagian job, karena memang sesuatu pekerjaan itu kan harus kita bagi. Mungkin kita sendiri mengerjakannya, harus dibagi dengan staff, harus dibagi dengan keluarga, sehingga dengan pembagian job description itu lebih menentukan menurut saya. Jadi mungkin selama ini pembagian job itu yang belum jelas seperti itu. Belum maksimal begitu. Ya, belum maksimal. Baik. Nah, apa hasil spesifik yang ingin diperoleh Pak Saiful ketika ini dijalankan? Hasil yang spesifik nantinya itu kita bisa menghasilkan apa ya, pekerjaan kita itu efektif dan efisien dengan manajemen waktu yang lebih baik ini. Oh, iya, baik. Nah, terus apa yang perlu dilakukan ini Pak? Yang perlu dilakukan, yang pertama, setiap pekerjaan itu harus ada pembagiannya. Ada pembagian. Seseorang yang mampu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, jangan kita suka membuang-buang waktu. Gunakan waktu itu seefektif mungkin. Tiga hal itu adalah hal yang sangat penting. Baik, luar biasa ya. Nah, apa dampaknya ketika hal ini bisa dibagi waktu, lalu mereka melakukan waktu yang efektif, dan dampaknya itu seperti apa bagi Pak Saiful dan bagi rekan-rekan? Tentu pekerjaan itu akan cepat selesainya. Yang kedua, pekerjaan itu akan merasa ringan. Yang ketiga, pekerjaan itu mudah untuk kita lakukan. Oh, iya. Baik. Oke. Nah, terus bagaimana cara menjalankannya Pak Saiful supaya ini bisa efektif? Cara menjalankannya, karena waktu itu merupakan hal yang sudah standar, mungkin kita sering melakukan komunikasi dengan staff, komunikasi dengan mitra, sehingga dengan kita lakukan komunikasi dengan staf dan mitra kerja kita, mungkin itu akan membantu kita dalam memanajemen waktu tersebut. Baik. Nah, ketika itu berjalan, bagaimana Pak Saiful memonitor jalannya pekerjaan ini? Ya, memonitornya itu tentu kita buatkan identifikasi pekerjaan. Pekerjaan, jadi umpamanya pekerjaan yang kita serahkan kepada bawahan kita itu jenisnya seperti apa, kemudian yang kita mengerjakannya seperti apa, sehingga berdasarkan jenis pekerjaan itu kita akan gampang melihatnya. Kita tinggal bagi berdasarkan apa yang sudah kita bagi sesuai dengan identitas. Baik. Nah, terus apa standar evaluasi yang dibuat oleh Pak Saiful untuk kegiatan ini? Nah, standar evaluasinya tentu kita harus buatkan job description-nya. Baik. Job description pekerjaan itu sendiri. Baik. Luar biasa. Nah, terus di antara langkah-langkah itu, mana yang paling penting menurut Pak Saiful? Di antara langkah-langkah itu sebenarnya penting semua, langkah yang saya sebut itu penting.
Ya. Tapi yang terpenting itu adalah pembagian kerja atau job description. Pembagian kerja. Baik. Itu yang Baik. lebih penting. Baik, luar biasa. Nah, kalau pembagian kerja adalah yang paling penting, apa yang dapat dilakukan untuk mempermudahnya, Pak Saiful? Kalau pekerjaan itu sudah dibagi sesuai dengan jenis pekerjaan dan kompetensi kita, untuk mempermudahnya itu kita selalu melakukan cek dan recheck. Nah, mungkin rechecknya itu sore kita laporan kepada kita sebagai pimpinan, mungkin langsung kita tindak lanjuti, kemudian kita berikan pekerjaan berikutnya kepada staf kita. Kita mempermudah kita sebenarnya itu. Cek dan recheck. Bagaimana? Oh ya, baik. Bagaimana cara mempercepat pekerjaan ini menurut Pak Saiful? Nah, untuk mempercepatnya itu kita berikan target. Target pekerjaan itu umpamanya dalam rangka menyelesaikan laporan. Apa target yang harus bisa diselesaikan? Membuat surat. Berapa surat itu harus berapa waktu yang harus kita gunakan? Nah, baik. Wah, luar biasa. Jadi harus pakai target, dan dalam target pada surat kalau misalnya belum tercapai, mengapa belum tercapai, begitu ada evaluasinya. Begitu Pak Saiful ya? Ya, betul. Baik, nah kita sudah di penghujung daripada sesi coaching ini. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat Pak Saiful ambil dari sesi coaching ini? Pertama, bahwa waktu itu tidak boleh ditawar-tawar. Karena tidak boleh tawar. Seiring dengan perjalanan bumi, yang bisa ditawar-tawar itu adalah pekerjaan. Cara menawarnya mana yang lebih penting. Dengan coaching tadi itu saya bisa menggambar ada beberapa pekerjaan, ada beberapa langkah yang sangat perlu segera mungkin saya lakukan seiring dengan perkembangan waktu. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa. Apa yang akan segera Pak Saiful lakukan segera setelah selesai sesi coaching ini? Nah, action plan yang segera saya lakukan tentunya membuat schedule. Membuat schedule. Terhadap pekerjaan itu sendiri. Baik, Pak Saiful, luar biasa. Terima kasih, sesi coaching kita sudah berakhir. Biarlah sesi coaching ini bisa bermanfaat buat Pak Saiful, buat saya, dan buat siapa yang akan menyaksikan video kita ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan God bless. Terima kasih.